berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuki materi pada hari ini, apakah baiknya Ibu bertanya kepada kalian terlebih dahulu nih. Nah, tadi subuh siapa yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu? Saya. Apakah benar, Sheila? Betul. Apakah kamu berkata jujur, Sheila? Betul. Wah, alhamdulillah. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas kejujuran. Nah, yang kalian lakukan tadi barusan merupakan kejujuran dari diri kita sendiri dan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk rasa tanggung jawab kita sebagai umat muslim melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, Sila sudah jujur ya tadi kepada Ibu telah melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melihatkan video sebuah arti kejujuran kepada Nak Sheila dan teman-teman. Ya. Ditonton ya, diperhatikan videonya. Udah? Sudah, Ibu. Oke, tutup ya. Nah, dari video tadi, tayangan tadi, hal apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Bersikap jujur. Nah, betul, bersikap jujur. Nah, dalam video tadi, bersikap jujur dalam hal Mengerjakan tugas. wih, pintar, benar Nak Sheila. Itu adalah bentuk kejujuran kita dari seorang murid. Baik, langsung saja memasuki materi kita kali ini, itu jujur. Jujur itu keren ya anak. Nah, jujur itu juga mudah. Berani jujur itu adalah anak yang hebat, pintar. Nah, berawal dari kata jujur. Apa sih pengertian jujur itu? Nah, Sheila ada yang tahu? Jujur itu mengatakan yang benar sesuai dengan kenyataan. Ya, benar, Sheila. Nah, memasuki yang kedua yaitu contoh kegiatan yang membedakan jujur atau tidak. Mencontek saat ujian, itu jujur atau tidak harus mengerjakannya? Tidak. Kenapa tidak?
barang-barang yang sudah ditemukan. Kita harus bersikap jujur atau tidak? Jujur. Benar. Mengaku salah saat melakukan kesalahan. Jujur atau tidak? Jujur. Pintar. Berbohong kepada teman dan guru. Itu harus jujur atau tidak? Harus jujur. Baik, pintar Nak Sela. Dan dari perilaku kita ini yang jujur ini menimbulkan dampak yang baik dan negatif. Ya, adapun dampak kejujuran yang kita lakukan yaitu satu, kita dapat dipercaya orang lain. Yang kedua, hidup lebih tenang. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Dan yang keempat, disukai dan dihormati. Nah, bagus kan apabila kita berperilaku jujur? Bagus. Nah, sering-sering dicontoh ya. Baik pun dampak negatif apabila kita tidak jujur. Yaitu satu, kita bakal kehilangan kepercayaan baik teman, guru, orang tua. Yang kedua, dijauhi teman. Apa kalian mau dijauhi teman? Tidak. Nah, alangkah baiknya kita jujur. Yang ketiga adalah merasa bersalah. Apabila kita tidak jujur, kita akan dihantui rasa bersalah terus ya, kan? Jadi lebih baik kita jujur, walaupun jujur itu menyakitkan. Terus apabila kita tidak jujur juga kita dapat hukuman, baik itu hukuman secara langsung, baik itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah Ibu mau minta nih, gimana sih ciri-ciri anak jujur itu? Bisa kalian sebutkan, dilihat lingkungan sekitar kalian, gimana sih anak-anak jujur itu bagaimana? Nanti kalau sudah kita maju satu-satu ya. Kita sebutkan ciri-ciri anak jujur itu seperti apa. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, apakah sudah menemukan anak-anak? Sudah. Baik, Nasela maju. Baik, Nasela sebutin ciri-ciri anak yang jujur. Kegiatannya itu ngapain aja? Tidak mencuri barang milik orang lain, terus tidak mencontek, terus mengadu kalau kita melakukan kesalahan, terus yang terakhir yaitu berkata yang sebenarnya. Baik, Nasila pintar banget. Itu pasti akan dicontoh ya tadi anak-anak sekalian. Baik, Nasila bisa duduk kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan buat Nasila tadi yang berani maju ke depan. Selanjutnya ini telah menyediakan cerita yang sering kita jadi di tugas sehari-hari berupa cerita tentang kejujuran. Nih, Andi menemukan uang di kelas. Nah, selanjutnya Andi bingung mau ambil atau tidak. Terus Andi memilih menyerahkannya ke guru. Selanjutnya teman yang kehilangan uang tadi sangat senang dan Andi mendapat pujian. Nah, dari cerita tersebut Andi itu berkata jujur kepada diri sendiri kalau dia itu tidak memiliki hak atas uang tersebut. Kemudian Andi menyerahkannya ke guru agar guru itu mencari orang yang kehilangan. Setelah Andi berkata jujur kepada guru tersebut menemukan orang yang telah menemukan uang tersebut. Nah, orang tersebut memberikan pujian kepada Andi yang telah menemukan uangnya, dan temannya pun juga merasa senang. Nah, dari kegiatan tersebut jujur itu sangat penting ya anak-anak, untuk diri kita dan orang lain. Terus kesimpulannya pada pembelajaran kali ini yaitu kejujuran itu membuat hidup lebih tenang dan dipercaya banyak orang, dan memiliki banyak teman juga, dan hidup pun senantiasa bahagia. Dan apabila kita bohong akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Baik, apakah kalian
Nah, pintar anak-anak. Mungkin materi kali ini Ibu sudah cukupkan materi tentang kejujuran. Ibu harap dari materi ini alangkah baiknya kita terus-menerus melakukan kejujuran ke depan dan makin ke depannya ya. Soalnya jujur itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Selain disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita juga disayangi banyak orang. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita berkata jujur. Baik, Ibu tutup materi pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar di rumah dan selamat menjalankan ujian kenaikan kelas anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.